Kita mulai saja ya. Baru 17 orang yang hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran suaranya? Kedengaran. Oke. Hari ini bertemu kembali di mata kuliah probabilitas dan statistika di pertemuan 12. Jadi 3 pertemuan lagi kita memasuki UAS. Hari ini kita jadwal kuis presentasi seperti sebelumnya, aturannya juga sama, bergabung dengan room meeting 15 menit sebelum jadwal, kemudian wajib memakai nama lengkap dan foto profil pada profil Zoom-nya. Tadi ada yang masih namanya bukan masih nama dirinya sendiri, tolong dirubah. Kemudian seluruh anggota kelompok wajib menyalakan kamera ketika presentasi kelompok sama seperti sebelumnya. Jadi kamera boleh dimatikan ketika tidak sedang presentasi. Kemudian speaker dinyalakan hanya ketika sedang presentasi. Jika ingin mengajukan pertanyaan, silahkan klik tombol raise hand atau sampaikan pada kolom chat atau boleh buka speakernya untuk bertanya langsung. Kemudian waktu presentasinya 10 menit, terdiri dari 5 menit presentasi. Kemudian untuk sesi tanya jawabnya, berhubung jadwal saya bentrok dengan kegiatan sertifikasi dosen dari Lembaga Layanan Dikti nanti jam 9. Jadi sesi tanya jawabnya saya hilangkan. Hari ini kita cukup presentasi saja. 5 menit, kemudian usahakan untuk semuanya cukup 5 menit. Jadi kalau ada yang file presentasinya banyak sekali itu tidak perlu dibaca semuanya, dijelaskan saja. Angka-angka di dalam tabel tidak perlu dibaca satu persatu, dijelaskan kesimpulannya apa saja. Kemudian sesi tanya jawab untuk semua kelompok tadi saya sebutkan bahwa saya bentrok dengan jadwal dari Lembaga Layanan Dikti. Jadi sesi tanya jawabnya saya hilangkan. Untuk yang kurang mengerti silakan boleh tanyakan boleh via WhatsApp. Penilaian sama seperti sebelumnya, ada ketepatan analisis, kemampuan menguasai presentasi, kemudian ketepatan waktu. Karena sesi tanya jawabnya tidak ada, jadi kemampuan menjawab pertanyaannya saya hilangkan. Kemudian nilai presentasi adalah nilai kuis teori sekaligus praktikum. Anggota yang tidak hadir akan diberikan nilai 80% dari hasil presentasinya dan tidak ada susulan presentasi atau kuis karena nanti agak susah cari jadwal lagi. Hari ini aja saya bentrok. Nah, sekarang kita mulai saja walaupun hanya 18 orang supaya lebih cepat dan lebih kondusif. Dimulai dari kelompoknya Ahmad Effendi ada. Kelompok Ahmad Effendi. Ada, Bu. Siapa yang mau share screen-nya? Saya, Bu. Mangga, sudah bisa belum? Udah ada belum, Bu? Sudah. Mangga dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan rekan-rekan saya akan membahas tentang analisis dampak penggunaan teknologi Teknokres kepada dosen dan staf karyawan yang berpengaruh terhadap kinerja di dalam organisasi studi kasus perguruan tinggi Kalimantan Timur. Kami dari kelompok 7 dengan beranggota Ahmad Effendi. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian untuk membuktikan dari teori penelitian sebelumnya tentang analisis dampak penyebab teknokres dosen dan staf karyawan yang berpengaruh terhadap kinerja di organisasi. Populasi target, dosen dan staf karyawan. Baik, selanjutnya pembahasan akan dilakukan oleh Bunga. Penentuan ukuran sampling. Ukuran sampling yang digunakan sebanyak 143 orang dengan pemilihan
sampel menggunakan metode simple random sampling. Metode pembentukan kuesioner dan skala pengukuran yang digunakan. Yang pertama, techno inversion, techno overload, techno complexity, techno insecurity, techno uncertainty. Skala pengukuran yang digunakan adalah skala Likert. Hipotesis selanjutnya, penelitian atau hipotesis dibahas yang dengan diuji. Technoretes mempunyai hubungan terhadap kinerja pengguna. Pada penelitian ini, pada hipotesa yang menyatakan hubungan teknostress terhadap kinerja terbukti signifikan dengan hasil negatif, atau Suharti dan Susanto 2014. Hubungan teknostress terhadap kinerja pengguna dapat dilihat dari faktor penyebabnya terdiri dari techno overload, techno inversion, techno complexity, techno uncertainty, dan techno insecurity yang berpengaruh mengurangi efektivitas pengguna TK dalam meningkatkan kinerja mereka. Selanjutnya bagian Pak Supandi. Baik, saya melanjutkan dari Bunga. Untuk estimasi parameter modelnya seperti ini. Model struktural, estimasi parameter model suatu indikator dinyatakan valid jika mempunyai loading faktor di atas 0,5 terhadap konstruk yang dituju. Pengujian validitas untuk indikator relatif menggunakan korelasi antara skor item dan skor konstruknya. Ada pengukuran dengan indikator reflektif menunjukkan adanya perubahan pada suatu indikator dalam suatu konstruk jika indikator lain pada konstruk yang sama berubah atau dikeluarkan dari model. Tabel 2 di atas menunjukkan bahwa loading factor memberikan nilai di atas nilai yang disarankan, yaitu sebesar 0,5 pada variabel ICT enabled innovation, ICT enabled performance, techno complexity, techno innovation, techno overload. Sedangkan beberapa variabel seperti performance, techno insecurity, techno uncertainty, dan technotrace mempunyai nilai loading factor di bawah 0,7, mempunyai nilai loading factor di bawah 0,7. Nilai paling kecil adalah sebesar 0,123 untuk indikator TU3. Berarti beberapa indikator yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah valid atau telah memenuhi conference validity. Variabel yang nilainya tidak valid dengan nilai loading faktor di bawah 0,7 pada indikator penelitian akan dihilangkan. Baik, selanjutnya kesimpulan dijelaskan oleh Ahmad Effendi. Halo, tes. Ya, ada. Nah, jadi kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian, ternyata perbedaan usia tidak berpengaruh signifikan terhadap teknostress. Karena variabel tersebut diuji kepada model penelitian ini hanya mayoritas responden usia 20-30. Nah, berdasarkan hasil penelitian ini, diperoleh hubungan antara teknostress terhadap berpengaruh secara signifikan dengan nilai TS statik 4.424 dengan tingkat error 0,005 atau dengan tingkat keyakinan 95%. Hipotesis penelitian dapat
diterima. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompoknya Ahmad Effendi. Bagi yang ingin bertanya nanti boleh ditanyakan langsung ke kelompoknya ya. Tadi sudah saya jelaskan. Yes. Kemudian kita lanjutkan ke kelompoknya Rizky Ramadan ada? Kelompok Rizky Ramadan ada? Ada, Bu. Mangga, siapa yang mau share screen-nya? Rizky. Mangga, Rizky udah bisa belum? Aduh, Word, nggak ada Word-nya. Lu sih PDF gak ada PowerPoint. Ibu kok Lucy wae, Bu? Aku udah. Oh, iya. Lucy udah bisa, Lucy? Bentar, Bu. Mana sih? Dokumen. Aduh, nggak bisa. Nggak bisa, Bu. Bentar. Nggak bisa, Bu. Kenapa nggak bisa ya? Di-share dari saya aja ya. Mangga, dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya kelompok 3 mau mempresentasikan hasil diskusi saya dan teman-teman gitu. Sebelum langsung ke materi, saya akan ini apa sih? Anggota-anggota kelompok 3. Nama saya Rizky Ramadan. Yang kedua ada Luciana Arianti. Yang ketiga Titin Ayu Pratiwi. Yang keempat M. Ridwan Asidik. Yang kelima Yosep Akbar. Evaluasi penerapan analisis pada artikel ilmiah yang berjudul
PLSM untuk mengukur ekspektasi pengguna repositori lembaga. Pilot studi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini ialah untuk memeriksa data sampel terbatas pada hubungan antara harapan pengguna dan pengguna repositori institusi di lembaga pendidikan tinggi di Indonesia. Populasi targetnya ditargetkan pada para dosen di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Selanjutnya dibacakan oleh Luciana. Penentuan ukuran sampel. Responden penelitian ini berjumlah 50 orang sampel yang dipilih dengan menggunakan metode aksidental, yaitu pemilihan responden berdasarkan atas dasar responden yang ditemui di lokasi penelitian di masing-masing fakultas. Metode pembentukan kuesioner. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode survei. Survei dilakukan terhadap para dosen di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Selanjutnya akan dibacakan oleh Titin. Skala pengukuran yang digunakan, instrumen penelitian dikembangkan dengan metode skala nilai kuesioner, yang dimana skala Likert (5 poin Likert tipe skala kurung tutup) akan digunakan untuk meningkatkan persepsi para dosen, yang dimana menggunakan data demografi, disajikan data jenis kelamin responden, usia, latar belakang pendidikan, jabatan akademis, dan home base responden. Hipotesis penelitian atau hipotesis yang diuji. Pengukuran terhadap model struktural atau disebut pengukuran inner model. Model struktural inner model dilakukan untuk melihat hubungan antara konstruk, nilai signifikasi, dan R-square dari model penelitian. Selanjutnya, M. Ridwan. M. Ridwan. Wan. Tahapan analisis PLSM yang diterapkan, model spesifikasi dan estimasi parameter model. Dalam artikel tidak dijelaskan ada model spesifikasi dan estimasi parameter modelnya. Karena dalam artikelnya, tahapan pertama langsung menuju terhadap model pengukuran atau outer model, dan dilanjutkan dengan model struktural atau inner model. Evaluasi model pengukuran atau outer model. Hasil pengolahan dengan menggunakan Smart PLS dapat dilihat pada tabel tersebut. Skor untuk masing-masing indikator konstruk telah memenuhi convergent validity yang dipersyaratkan, yaitu lebih tinggi dari 0,5. Skor untuk indikator masing-masing konstruk berkisar antara 0,81 sampai dengan 0,93. Dengan demikian, indikator-indikator yang digunakan telah cukup menggambar masing-masing konstruk atau variabel yang hendak diukur. Selanjutnya, Yosef Akbar.
yaitu evaluasi model struktural, inner model. Gambar di samping merupakan model struktural yang menunjukkan pengaruh ekspektasi terhadap pengguna repository lembaga oleh para dosen di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dari gambar tersebut, nilai R-square menggunakan repository lembaga adalah 0,578. Ini berarti ekspektasi memiliki kontribusi atau pengaruh terhadap penggunaan repository lembaga sebesar 57,8%. Sisa 42,2% penggunaan repositori lembaga dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya yang tidak dibahas dalam penelitian ini. Analisis hubungan diukur dengan menghitung nilai PET koefisien. Analisis hubungan ini dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan resampling dengan menggunakan metode bootstrapping terhadap sampel. Berdasarkan data setelah dilakukan bootstrapping, diperoleh data hubungan antar variabel seperti data tersebut. Hasil pengukuran atau pengujian tersebut menunjukkan bahwa hubungan variabel performance ekspektansi, effort ekspektansi, dan outcome ekspektansi dengan variabel penggunaan repositori lembaga memiliki nilai koefisien jalur masing-masing sebesar min 0,056 titik, 0,361 dan 0,490 dengan nilai T hitung masing-masing sebesar 6,251, 21,285, dan 34,014. Nilai tersebut lebih besar dari T tabel 1,36 dengan tingkat signifikan 90% dan alfa 10%. Hasil ini berarti bahwa ekspektasi pengguna memiliki hubungan positif dengan penggunaan repositori lembaga. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompoknya Rizky Ramadan. Kita lanjutkan ke kelompoknya Dewanda. Ada kelompoknya Dewanda? Dewanda ada? Nggak ada. Kelompoknya Radika Ramadan ada? Dika? Ada, Bu. Yang mau share screen-nya siapa, Dika? Saya, Bu. Enggak, udah bisa belum, Dika? Udah, Bu. Ada, Bu. Mangga. Benar, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan analisis sesuai teknologi penggunaan digital environment pada aplikasi Oppo. Di sini saya beragonta 4 orang, yaitu Denny Saifullah, Eria, saya sendiri, dan Ramadhani. Di sini saya akan membahas langsung saja dalam tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tingkat kesesuaian tugas teknologi digital environment terhadap masyarakat umum yang bagi pengguna aplikasi Oppo. Dika, yang munculnya artikelnya bukan PPT-nya. Oh, udah, Bu.
Udah. Yang tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tingkat kesesuaian tugas teknologi digital Pioneer terhadap masyarakat umum yang digunakan aplikasi OPPO. Yang kedua, populasi target. Populasi targetnya ditargetkan di masyarakat umum yang menggunakan aplikasi OPPO, semua di seluruh Indonesia yang menggunakan OPPO ditargetkan. Yang ketiga, penentuan ukur sampel. Teknik pengumpulan data dengan menyebarkan kuesioner secara offline dan online sebanyak kurang lebih 500 orang. Metode pembentukan kuesioner, responden teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode PRISM dengan bantuan software SMART. Selanjutnya akan dijelaskan sama Ramdhani, Bu. Ya, baik. Kak, kedengeran nggak? Halo? Jelas. Jelas. Oke, baik. Skala pengukuran yang digunakan, data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data yang diperoleh melalui hasil kuesioner penggunaan OPPO. Jumlah responden yang digunakan untuk sampel penelitian ini sebesar 551 responden yang menggunakan aplikasi OPPO. Lalu di uji hipotesis, berdasarkan hasil evaluasi model struktural tabel tersebut, menunjukkan bahwa hubungan antara KON dengan PU adalah signifikan dengan statistik sebesar 3.233, lebih besar 1,96 dan nilai original sampelnya sebesar 0,228 yang menunjukkan arah positif. Dengan demikian, hipotesis A10 dinyatakan bahwa variabel kenyamanan atau convenience memiliki hubungan positif terhadap persepsi manfaat yang dirasakan penggunaan OPPO. Maka hipotesisnya diterima. Tasdik. Baik, langsung ke tahapan analisis PLS SEM. Yang pertama, evaluasi model pengukuran. Pada tahap ini dilakukan analisis validitas konvergen untuk mengetahui indikator mana yang valid, composite reliability, dan average variance extracted, serta analisis validitas diskriminan. Indikator yang valid dapat dilihat dari hasil loading faktor. Apabila semakin tinggi kolerasinya, maka akan menunjukkan tingkat validitas yang lebih baik. Berikut adalah model dengan menggunakan indikator yang dinyatakan valid. Seperti ini. Dari model tersebut menghasilkan suatu nilai loading faktor dari masing-masing kolerasi indikator dan variabel. Hasil pengujian algoritma PLS mengenai faktor loading, tidak semua nilai koreksi indikator memiliki nilai lebih besar dari 0,5. Hasil loading tidak semua nilai korelasi indikator memiliki hasil evaluasi pada pengujian di atas terdapat beberapa kolerasi indikator dengan variabel yang tidak valid. Jika tidak valid, maka dilakukan pengujian ulang terhadap variabel validitas loading faktor pada setiap indikator. Pada penelitian dilakukan pengujian 2 kali. Hal ini dilakukan untuk menghilangkan indikator yang memiliki nilai kurang dari 0,5. Jika proses loading faktor telah memenuhi syarat, maka model diuji lebih lanjut. Yang kedua ada evaluasi model struktural. Nilai tes statistik merupakan hasil dari uji statistik dari indikator dengan variabel-variabelnya. Untuk mendapatkan nilai yang signifikan, maka nilai tes statistik harus lebih dari 1,96. Uji tes statistik ini menunjukkan sejauh mana pengaruh satu variabel independen dalam membuktikan variasi variabel dependen. Oke, baik, dilanjutkan oleh Radhika kembali. Jadi kesimpulannya, faktor-faktor yang terbukti signifikan mempengaruhi digital player berdasarkan responden pengguna OPPO.
yaitu kenyamanan, berpengaruh positif terhadap persepsi manfaat yang dirasakan, berpengaruh positif terhadap pengguna, keamanan, pengaruh positif terhadap persepsi manfaat yang disarankan, kepercayaan diri, pengaruh positif terhadap persepsi manfaat yang dirasakan, karakteristikas tugas, berpengaruh positif terhadap kesesuaian tugas teknologi. Kesesuaian tugas teknologi berpengaruh positif terhadap persepsi manfaat yang dirasakan. Kesesuaian tugas teknologi berpengaruh positif terhadap karakter teknologi, berpengaruh positif terhadap kesesuaian tugas teknologi penggunaan terhadap kinerja individu dan karakter individu, berpengaruh positif terhadap sesuai tugas teknologi. Dari kelompok kami, sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Bismillahirrahmanirrahim. Udah. Oke, terima kasih kelompoknya Dika. Kita lanjutkan ke kelompoknya Hairul ada? Kelompok Hairul? Ada, Bu. Enggak. Heru siapa yang mau share screen-nya? Anggi. Anggi. Enggak, Anggi udah bisa share screen belum? Ada, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggota Anggi Aprianti Putri dengan saya sendiri, ada Khairul Cahyana, ada Puji Auliana Arpiani, dan Ragiel Insani Syukur. Evaluasi penerapan analisis PLSM. Judul artikel, pengaruh kesesuaian teknologi pada tugas atau teks teknologi fit terhadap kinerja individu dalam menggunakan teknologi informasi atau studi kasus Universitas Mula Warman. Tujuan penelitian dan populasi target. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk membuktikan hubungan faktor kesesuaian teknologi terhadap tugas teks teknologi fit yang mempengaruhi penggunaan utilization dan dampaknya terhadap kinerja individu atau individual performance dalam menggunakan teknologi informasi di organisasi Universitas Mula Warman. Evaluasinya, tujuan penelitian sudah sesuai dan juga dijelaskan bahwa penelitian hanya dilakukan di lingkungan organisasi Universitas Mula Warman. Pada judul artikel juga sudah disebutkan bahwa studi kasus dilakukan di Universitas Mula Warman. Selanjutnya, populasi target, popularisasi layanan teknologi informasi yang terdiri dari mahasiswa, dosen, dan staf. Evaluasinya, populasi target sudah sesuai dengan tujuan penelitiannya. Selanjutnya, penentuan ukuran sampling. Penentuan ukuran sampling pada penelitian di artikel ini dijelaskan pada artikel
hanya dijelaskan bahwa proses pengambilan sampel penelitian dilakukan secara acak atau random. Dengan mengambil ukuran sampel sebanyak 412 responden. Evaluasi seharusnya dijelaskan mengenai penentuan ukuran sampling, sehingga kita tahu bagaimana cara menentukan ukuran samplingnya, dan teknik pengambilan sampling juga harus dijelaskan lebih detail, apakah menggunakan simple random sampling atau stratified random sampling. Selanjutnya, berikut merupakan tabel informasi mengenai responden yang tertera pada tabel ini, pada artikel. Ya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Heru. Heru. Oh maaf, Ragil. Ragil. Ya, untuk metode pembentukan kuesioner dan skala pengukuran pada artikel tidak disebutkan. Pada artikel hanya disebutkan bahwa penelitian ini bersifat kuantitatif yang dilakukan dengan menyebarkan kuesioner pertanyaan berdasarkan variabel yang ditemukan dari studi literatur yang dilakukan. Dilihat dari output nilai analisis model pengukuran bahwa pada kuesioner penelitian ini terdapat 45 pertanyaan. Evaluasi sebaiknya penelitian menjelaskan mengenai metode pembentukan kuesioner dan untuk skala pengukuran kuesioner disarankan menggunakan skala Likert. Selanjutnya oleh Heru. Hipotesis penelitian atau hipotesis yang diuji. Hipotesis yang diuji pada penelitian ini terdapat 5 hipotesis, diantaranya sebagai berikut. H1 karakteristik tugas, H2 karakteristik teknologi, H3 kesesuaian teknologi terhadap tugas pada pengguna teknologi informasi, H4 kesesuaian teknologi terhadap tugas berpengaruh pada dampak kinerja individu, H5 next. Gambar model penelitian TTF. Di sini TAC dan TEC memiliki koneksi ke TTF. Dan TTF memiliki koneksi ke kinerja dan ke util. Selanjutnya, kinerja hipotesis yang diuji sudah sesuai dengan dan selanjutnya akan dijelaskan model spesifikasi. Pada artikel tidak dijelaskan mengenai model spesifikasi atau PET diagram yang awal sebelum dilakukan analisis tahap berikutnya.
Pada artikel hanya dimasukkan model spesifikasi atau path diagram setelah tahap model struktural. Evaluasinya seharusnya dimasukkan model spesifikasi atau path diagram awal agar analisis PLSM ini lebih detail atau jelas. Path diagram hasil model struktural dengan Smart PLS seperti ini. Maaf kurang jelas karena dari artikelnya seperti ini. Selanjutnya, estimasi parameter model. Pada artikel tidak dijelaskan mengenai estimasi parameter model terlebih dahulu. Jadi peneliti langsung menjelaskan ke tahap analisis model pengukuran atau author model. Evaluasinya harusnya dijelaskan dulu mengenai analisis estimasi parameter model agar tahu output mana yang nilai composite reliability dan average variance extra atau AVE masih kurang, sehingga dapat diperbaiki dengan menghilangkan beberapa item pertanyaan yang nilainya masih kurang tersebut. Maka nilai composite, reliability, dan AVE akan meningkatkan atau mencapai nilai kriterianya. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Puji Auliana. Selanjutnya, evaluasi model pengukuran. Pada tabel berikut terdapat nilai outer loading, tes statistik, AVE, composite reliability, dan Cronbach alpha. Slide selanjutnya. Next. Evaluasi berdasarkan tabel tersebut, nilai outer loading sudah sesuai, yaitu lebih besar dari 0,6. Untuk nilai Cronbach alpha dan composite reliability juga sudah sesuai, yaitu lebih besar dari 0,708. Dan untuk nilai AVE harus lebih besar dari 0,5. Maka pada tabel tersebut semua nilai AVE sudah sesuai. Slide selanjutnya, Anggi. Selanjutnya, evaluasi model struktural. Terdapat tabel output nilai cross-loading. Seperti berikut. Berdasarkan hasil nilai cross-loading tersebut, semua hipotesis diterima, yaitu dengan membandingkan nilai tes statistik terhadap T-tabel, di mana tes statistik lebih besar dari sama dengan T-tabel. Next. Berikut merupakan tabel hasil nilai koefisien hubungan antar variabel dan uji hipotesis, di mana semua hipotesis diterima. Next. Evaluasi, sebaiknya pada bagian analisis model struktural, peneliti memasukkan data atau nilai yang lebih detail mengenai analisis model struktural dan tidak langsung menampilkan output nilai cross-loading, tapi dengan melalui beberapa tahapan, yaitu mulai dari pengujian kolineritas atau FIV, lalu pengujian signifikansi hubungan pada model struktural hingga nilai koefisien determinasi atau R-square. Ya, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompoknya Heru. Selanjutnya kelompoknya Puji Auliana ada? Kelompok Puji? Heru juga, Bu.
Udah barusan, Udah Bu. barusan. Heru, Puji. Saya kira Sekelompok ya. Kemudian kelompoknya Ricky Maulana. Ada? Ada, Bu. Mangga, siapa yang mau share screen-nya, Ricky? Ya, Bu. Ya, Bu, ini yang share screen Ricky Maulana, Bu. Mangga. Soalnya laptopnya kameranya nggak tahu gangguan. Udah, Bu. Udah bisa. Yang ini, Bu, yang screen share-nya yang Ricky Maulana, yang ini, Bu, yang satu lagi. Yang dua akun maksudnya? Itu, Bu, ya. Yang itu, Bu, yang ya, Bu, ininya. Ya, Bu, ininya laptopnya nggak bisa pakai kamera. Oke, udah bisa belum? Udah, Bu. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman. Selamat pagi, teman-teman. Selamat pagi juga Ibu dosen. Semoga kita semua dalam lindungan Allah SWT dan kita semua dalam kondisi sehat walafiat. Dan tak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada Ibu dosen yang telah memberikan kesempatan untuk kelompok kami menjelaskan artikel yang dianalisis ini. Artikel yang dianalisis ini saya mengambil judul artikel pengembangan model keberlanjutan e-filing di Palembang menggunakan PLS SEM. Di sini artikel ini dibuat oleh Imelda Saluda dan Dewi Sartika. Sebelum kita mulai presentasinya, izinkan saya perkenalan terlebih dahulu. Nama saya Ricky Maulana dan saya ditemani oleh Iqbal Mufaris, Silvi Budianti, dan Siti Reva Sofiani. Di sini saya akan membahas evaluasi dilakukan terhadap satu, tujuan penelitian dan populasi target, penentuan ukuran sampling, metode pembentukan kuesioner, hipotesis penelitian, dan tahapan analisis PLS-EM. Kepada Iqbal Mufaris, silakan. Tujuan penelitian dan populasi target. Mengetahui pengembangan model keberlanjutan e-filing di Palembang. Mengembangkan model serta memperlihatkan hasil analisis jalur dan memperkirakan model PLS-SEM. Lalu mengetahui evaluasi terhadap keberlangsungan penggunaan e-filing di Palembang. Evaluasi populasi target. Informasi pada artikel ilmiah. Pengembangan model keberlanjutan e-filing di Palembang menggunakan Partial Least Square Structural Equation Model atau PLSM dan evaluasi atau hal yang harus diperbaiki agar mudah diakses oleh masyarakat umum tentang model keberlanjutan e-filing di Palembang. Evaluasi teknik sampling, informasi pada artikel ilmiah yaitu simple random sampling. Evaluasi ukuran sampling, informasi pada artikel ilmiah 248 dan evaluasi kuesioner dan skala pengukuran. Informasi pada artikel ilmiah dibentuk berdasarkan model Delon dan McLean model ES-Qual.
Dipersilakan pada Silvi Pujidianti. Selanjutnya, hipotesis yang diuji, hipotesis akurasi information quality terhitung sebesar 1418, kesimpulan ditolak. Hipotesis 2, timeline information quality terhitung sebesar 0,671, kesimpulan ditolak. Hipotesis 3, relevan information quality terhitung sebesar 0,508, kesimpulan ditolak. Selanjutnya, hipotesis 4, competence information quality terhitung sebesar 5.490, kesimpulan diterima. Selanjutnya, hipotesis 5, understability information quality terhitung sebesar 3.847, kesimpulan diterima, dan seterusnya. Setelah uji hipotesis dilanjutkan dengan penilaian koefisien determinasi bertujuan untuk melihat tingkat hubungan antar variabel laten atau konstruk eksogen terhadap variabel laten atau konstruk endogen. Semakin tinggi nilai koefisien determinasi. Kepada Siti Reva Sofiani, analisis PLS-SM. Model konseptual dari penelitian ini dapat digunakan oleh pihak KPP Pratama Kota Palembang untuk melakukan penelitian, peningkatan, serta mendiagnosa keberlanjutan pengguna e-filing dalam melaporkan pajak. Hasil analisis data diperoleh bahwa information quality dan service quality tidak memiliki pengaruh positif terhadap keberlanjutan pengguna e-filing, dan tingkat korelasi antara kualitas informasi, kualitas sistem, kualitas layanan, dan kemampuan individual masih kecil terhadap keberlanjutan pengguna e-filing. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompoknya Riki Maulana. Kita lanjutkan ke kelompoknya Dewanda. Tadi sudah ada belum? Dewanda, kelompoknya Dewanda. Bu. Ya. Maaf, Bu. Yang kelompok 2 ternyata belum dikirim, Bu. Filenya di learning. Ya, nggak apa-apa, nanti dikirimnya. Kalau presentasi sekarang gimana? Aja. Ya. Kelompoknya Dewanda belum ada juga ya? Anastasia aja tuh kelompoknya. Ya, Bu. Enggak. Boleh, Bu. Yang mau share screen-nya Anastasia? Ya. Ya. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang analisis kesesuaian teknologi pada UNBK SMA atau SMK di Jawa Timur. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 2. Yang pertama Ariswara, Dede Novita, Hanatasya, dan Musa Al-Aziz. Penulis artikel ilmiahnya yaitu Nur Afifah Fauzia dan Rahadian Bisma. Pertama, untuk tujuan penelitian akan dijelaskan oleh Dede Novita. Di unmute dulu.
Cek. Nggak ada suaraan, Bu. Cek. Ada suara? Tadi nggak ada. Oh. Ya udah. Ya lanjut ke Untuk Musa Al-Aziz. tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian teknologi pada pelaksanaan UNBK di SMA atau SMK di Jawa Timur, serta mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya. Untuk evaluasinya tidak ada evaluasi, karena sudah sesuai dengan judul yang ditentukan oleh peneliti. Lanjut ke Musa. Ukuran sampling. Ada 453 responden. Evaluasi tidak disebutkan cara untuk menentukan ukuran sampling. Dilihat dari populasi target. Seharusnya penentuan ukuran sampling bisa menggunakan rumus Sofin agar lebih tepat. Metode pembentukan kuesioner. Studi literatur, evaluasi tidak ada evaluasi. Jaringan ya kayaknya.